Halo, selamat datang di Stepping Up. Masih bersama dengan gua Fatur dan co-hostnya gua Nada. Ya, oke. Sekarang nih masih rekamannya di bulan puasa ya Nat ya. Menjelang Lebaran nih. Lebaran, yoi. Iya, nanti udah kalau gak sabar banget nih. Ini tayang mungkin pas udah Lebaran kali ya. Udah lewat Betul. Lebaran. Jadi lewat momen ini kayaknya sekalian ngucapin aja kali ya Nat ya. Oh iya, boleh. Ngucapin apa? Nadine wal faizin. Oh iya benar. Maaf ya semua kalau ada salah-salah kata sama kita take podcast. Terus kalau misalnya salah ngomong, terus kayak menyinggung kalian tidak sengaja, maaf banget. Ya maafin ada ya teman-teman. Sorry, kayak gak punya salah tuh temen gue. Maksudnya abis itu gue juga maafin gue juga gitu ya. Semoga setelah momen Lebaran ini kami bisa terus improve gitu ya, supaya menghadirkan konten-konten yang lebih baik, yang lebih bermanfaat buat kita semuanya. Baik itu buat gua, buat Nada, ataupun buat teman-teman yang ngedengerin nantinya. Oke. Amin. Nah untuk hari ini kita mau ngomongin apa Nat? Coba dikasih tahu. Jadi nih Tur, kan selama pandemi ini nih ada banyak banget kegiatan yang bikin gimana caranya supaya gue gak bosen gitu kan. Nah gue rasa sih yang paling banyak tuh nonton film. Setuju. Soalnya kayak udah dalam satu film itu kan bisa 1-2 jam ya. Dan itu killing time banget gitu loh. Makanya itu seru banget. Dan gak bisa dipungkiri juga nih platform movie kayak Netflix, Disney Hotstar gitu kan. Kayak siapa yang nyangka mereka tuh bakal bakal berkembang pesat. Benar. Justru saat pandemi. Iya, keuntungannya juga langsung meningkat banget ya. Iya, kita meyakini itu sih. Siapa tahu nih ada pihak Netflix dan Disney Hotstar yang mendengarkan dan mau ngobrol. Siapa tahu iya. Amin. Kita nggak boleh membuat boundaries kayak gitu ya. Benar. Nah, tapi sekarang kita mau ngomongin dulu nih, kayak sebenarnya apa sih hal-hal yang bisa kita ambil dari film. Kenapa kita bisa sampai suka banget nonton film gitu? Karena kan film itu kan menyajikan banyak persoalan hidup ya. Iya, betul. Gimana caranya lo berinteraksi sama orang, sampai yang kemarin in banget tuh bangun startup, terus kayak bahkan hal-hal yang remeh gitu kayak cara nembak orang tuh gimana gitu. Oke, berarti bisa dibilang film ini banyak juga mengenai hal-hal yang relate sama kita gitu ya. Entah temanya tentang keluarga, entah temanya tentang kesehatan mental, entah yang sifatnya hanya hiburan gitu ya, komedi dan sebagainya. Nah tapi benar kata lu Nat, jadi di momen pandemi ini memang aktivitas nonton film nih meningkat lagi nih. Walaupun memang nonton film di bioskop itu jauh nurun kan. Iya. Nah tapi sekarang karena ada platform seperti Netflix tadi, itu jauh lebih meningkat. Dan karena Netflix itu pun gue akhirnya nonton drama Korea Nat. Gitu. Ntar kita nanya juga nih. Yang lagi lo tonton nih apa nih Tur? Drakor apa Tur? Gue udah kelar sih kemarin nonton Vincenzo. Oh iya, itu banyak diomongin juga ya, tapi gue kayak belum tertarik untuk nonton itu. Iya, coba nanti kita tanya ya ke narasumbernya kita. Nonton Vincenzo juga atau enggak? Oke. Nah hari ini nih Tur, kita bakal ngobrol sama admin ada di Instagram, nama akunnya itu adalah @movical_. Nah jadi dia tuh biasa menyajikan review film yang dia tonton. Mulai dari yang lama banget yang tahun 2000-an sampai yang in kayak tadi apa yang lo tonton Vincenzo. Nggak tahu nih, Vincenzo kayaknya belum ya? Iya. Nggak tahu ya, mungkin dia udah nonton. Terakhir yang gue lihat yang baru banget adalah Raya. The Last Dragon. Itu. Yes. Nah, kita bakal ngobrol nih sama admin sekaligus biar keren CEO kali ya, guys. Mentang-mentang tadi lu bahas startup ya.
Oke, halo siapa nih? Silakan dikenalin. Halo semua, gue Rizwan. Gue adalah orang di balik layar Movical. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Instagramnya, itu tuh yang nulis gue gitu. Oke, tadi Nada tuh bilang admin. Berarti cuma ada lu doang atau ada orang lain? Sementara gue doang. Ada Oke. sih kesempatan kepikiran untuk ngerekrut orang, cuman rata-rata orang yang ditawarin pada nolak karena mereka pada nggak pede dengan tulisan mereka. Jadi oke lah, mending jalan sendiri dulu. Oke. Jadi gitu. Baru kalau nanti udah settle baru kali ya. Nanti coba rekrut orang. Oke. Iya. Nat coba lebih dikenalin lagi kali Nat. Rizwanto nih selain orang di balik Movical, itu siapa lagi gitu yang mungkin bisa relate kali aja. Oh, Rizwanto nih ternyata temen gue juga ya. Setelah didengerin gitu kali aja. Iya, benar banget. Rizwanto tuh dulu adalah teman sejurusan gue, satu kelas gue di Unpad gitu. Jadi dari dulu nih dia dan teman-temannya yang lain, teman-teman gue yang lain tuh emang suka banget nonton film terus kayak nge-review gitu. Rizwanto nih salah satu yang update banget Tur. Kayak kalau ada film apa keluar dia langsung ke Jatos tuh nonton Tur. Jatinangor. Kayak Town Square. Jadi itu mall di Jatos gitu, kayak cuman ada satu bioskop di situ dan dia yang paling update gitu. Nah, mungkin kita bisa gali lagi kali ya. Sebenarnya apakah karena kesukaan Rizwanto dia jadi bikin Movical atau kayak gimana nih, Tok? By the way, Movical nih movie artikel ya, guys. Yes, gitu. Movie artikel. Oke, coba kenapa Tok dirimu lu buat Movical? Oke, jadi awalnya itu di tahun pas masuk kuliah itu kan lagi nyari-nyari temen kan, otomatis yang namanya main tuh agak berkurang gitu. Nah dari situ gue lumayan cukup banyak banget nonton film-film yang istilahnya film-film yang rame, yang bagus, yang menurut orang tuh ini filmnya cinephile gitu, dimana lu kalau lu belum orang film kalau misalkan lu belum nonton ini gitu. Terus akhirnya film-film itu banyak gue tonton di tahun sekitar 2015-an. Setelah itu saking banyaknya film yang gue tonton, gue malah jadi nggak tahu apa film yang bakalan gue rekomendasiin jika orang tuh nanya ke gue film apa sih yang bagus. Saking banyaknya film yang gue tonton gitu loh. Malah bingung ya? Iya, malah bingung gitu. Jadi yaudah deh, akhirnya setelah 2015 itu gue ketemu orang-orang yang ternyata juga suka film, dan kebetulan di tahun itu juga ada mata kuliah apresiasi film ya Nadia? Oh ada ya? Ada. Kalau di gue cuma ada apresiasi sastra. Oh, ada. Itu kita juga ada. Iya, itu juga ada. Nah, ada mata kuliah itu, jadi oke, kayaknya gue perlu deh bikin kayak semacam platform gitu di mana orang-orang tuh kalau misalkan nanya ke gue film apa yang bagus, mereka bisa langsung cek aja akunnya gitu loh. Gue tinggal ngasih, ya udah lu kalau misalkan pengen tahu film apa yang gue tonton dan menurut gue bagus, ya lu lihat aja reviewnya di akun ini gitu loh, kayak gitu. Jadi orang-orang tuh bisa ngerujuknya ke situ, kayak gitu. Selain itu juga kenapa gue bikin itu dengan reviewnya juga karena supaya gue tuh bisa menandai film apa aja yang menurut gue bagus dan gue tuh bisa inget muatan di dalam film itu. Jadi ketika kita udah lama nih gak nonton film gitu ya, istilahnya 5 tahun atau misalkan 7 tahun, terus gue tuh kepikiran sama film ini dan gue tuh bingung atau misalkan lupa gitu ya, film ini tuh berbicara tentang apa, ya udah gue tinggal buka akunnya, gue baca reviewnya dan gue udah bisa tahu gitu loh bahwa film ini tuh isinya ini. Jadi istilahnya tuh ini tuh lebih ke alasan personal yang emang nggak mau direcokin sama orang dan emang lebih praktis aja gitu loh. Ketika gue pengen nonton film tuh kayak ya udah mending nggak usah nonton film itu 2 kali, mending nonton yang baru, dan tapi gue masih bisa tahu gitu loh apa isi film itu dari si Movical ini, kayak gitu. Alright. Sekalipun misalnya lu mau rewatch lagi gitu ya, jadi lu tahu film apa yang udah lu tonton, terus kira-kira waktu itu ceritanya kayak gini nih. Kadang-kadang saking banyaknya kita nonton film lupa tuh. Kadang naruh filenya aja di mana tuh tahu kan. Apalagi isi filmnya kadang-kadang juga lupa saking banyaknya. Nah by the way, tadi lu sempat bilang kalau di
Instagram Movicle itu isinya film-film yang menurut lo bagus ya. Nah isinya benar-benar yang bagus doang, atau semua film yang mungkin orang rekomendasiin juga yang nggak tahu itu bagus atau enggak, kemudian lo review sampai akhirnya dapat kesimpulan, oh ini ada film yang bagus, ini ada film yang kurang bagus. Oke. Atau mungkin gini toh, kayak ada misalnya film-film yang in banget gitu loh, kayak kemarin tuh NKTCHI, kayak orang-orang tuh kayak semua nonton itu gitu. Oke, jadi awalnya emang lebih ke lebih ke idealis kali ya. Ketika gue bikin Movicle di awal tuh gue pengennya masukin film-film yang emang menurut gue bagus gitu loh, dan gue suka, dan menurut gue orang-orang kayaknya harus nonton ini gitu loh. Cuman begitu kesini ternyata followers gue tuh lumayan nambah gitu loh di awal-awal, dan mereka istilahnya punya alasan kenapa mereka follow akun-akun review film, karena mereka tuh pengen tahu film apa sih yang sekarang lagi in dan worth it buat ditonton kayak gitu. Akhirnya setelah ada istilahnya 1-2 orang yang DM minta tolong reviewin ini, maksudnya film yang lagi in ya waktu itu, akhirnya ya udah deh, kayaknya gue mesti nyoba deh buat istilahnya mengurangi idealisme gue tentang film-film favorit gue, dan ngambil review-review yang istilahnya film-film yang lagi in, supaya orang-orang juga bisa tahu film ini tuh bagus atau enggak sih menurut gue, kayak gitu sih. Jadi bukan cuman film-film yang menurut gue bagus, tapi juga film-film yang lagi in, atau misalkan film-film yang emang pengen orang gue reviewin, ya gue coba untuk review sebisa mungkin. Dan biasanya tuh di akhir gue ngasih semacam konklusi gitu, di mana oke, film ini bagus karena begini, dan kurangnya tuh begini gitu loh, kayak gitu. Kayak misalkan gue masukin reviewnya Lion King kalau nggak salah. Di situ gue bener-bener saking malasnya gue nulis review, gue sama sekali nggak nge-review sama sekali itu film, saking gimana tuh? Gue tuh cuman bikin feednya doang, gambarnya doang, gue upload, terus si captionnya gue cuma nulis kira-kira semacam gue tuh kecewa sama filmnya, udah gue nggak review sama sekali. Dan itu tuh gue masukin ke Movicle karena ada beberapa orang yang pengen coba dong Lion King, karena waktu itu memang lagi naik kan, dan kayaknya anak-anak Disney, anak-anak yang tumbuh bersama Lion King lagi banyak gitu, dan begitu masuk ke live action tuh beberapa orang pada mintain di review dong. Cuman karena gue ngerasa kecewa sama filmnya, ya udah, gue langsung aja ke kesimpulannya bahwa film ini kayaknya nggak worth it buat ditonton deh, lu mending nyari film yang lain, kayak gitu. Banyak yang kecewa ya. Yes. Oke. Nah by the way nih, soal review film, baik itu yang bagus, baik itu yang enggak, gue lihat nih ya di Instagramnya Movicle, pembahasannya sangat bukan sangat juga sih, cukup mendalam gitu loh. Dari mulai filmnya itu apa, terus juga biasanya ada nggak sih background yang melatar belakangi film ini. Terus Riswanto ini juga kalau gue lihat dari segi pembahasan berusaha juga menghubungkan dengan hal-hal lain di luar film. Nah sekarang yang bikin gue penasaran adalah gimana sih cara lu review film? Apakah cuma nonton entah sekali, entah beberapa kali, atau ada hal-hal lain yang lu cari juga? Oke, jadi hal pertama yang biasanya gue lakukan adalah tentu aja ya nonton film gitu loh. Karena ya emang itu objeknya gitu loh ya. Gue pertama kali benar. Ya kan. Terus yang kedua, gue harus bisa harus bisa tahu apakah gue suka atau enggak untuk bisa masukin ini film ke Movicle atau enggak, kayak gitu loh. Kalau misalkan gue suka, ya otomatis gue akan masukin. Cuman kalau misalkan ada, gue nggak suka tapi juga nggak terlalu benci-benci amat gitu loh. Maksudnya ini film tuh sebenarnya biasa aja, cuman konten-kontennya, komponen-komponennya tuh menarik gitu loh buat orang tonton at least sekali lah ya. Kayak gitu, biasanya gue juga masukin kayak gitu. Nah, untuk materi si reviewnya, itu sebenarnya balik lagi ke referensi lu. Jadi kalau misalkan lu banyak baca, otomatis referensi lu banyak, dan begitu lu nonton film, semua referensi itu tuh diolah kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan gue baca buku dari tentang politik film dari siapa ya, gue lupa. Pokoknya judulnya tuh politik film. Di bab satunya tuh dia bilang bahwa orang-orang tuh pergi ke bioskop tuh buat melihat diri dia sendiri, dalam artian bercermin. Gue tuh menerjemahkan itu sebagai sebagai sebuah aktivitas di mana kita tuh
bercermin dalam artian mengolah semua apa yang kita punya dan memantulkan itu di layar gitu loh. Apa yang terjadi di layar kita olah di otak, semua pengetahuan kita, pengalaman, perasaan diolah di situ. Nah itu tuh yang jadi bahan buat nge-review. Jadi kalau misalkan ketika gue nonton Marlina gitu ya, Marlina si pembunuh dalam 4 babak, karena gue juga tertarik dengan isu gender, jadi yang gue bahas ya isu gender gitu loh. Gitu. Oke. Nah dari isu gender itu kan bisa dilihat tuh si Marlina ngapain aja sih, apa sih yang dia alami sampai kayak gitu, psikologisnya kayak gimana gitu. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan lu sama kayak nulis sih, ini kalau misalkan lu pengen bikin sebuah review yang istilahnya mendalam, yang nggak permukaan gitu ya, at least setengah dalam lah ya. Ya lu coba baca lebih banyak, nggak cuma di satu topik kayak gender atau misalkan antropologi. Kalau bisa tuh kayak semuanya gitu loh, psikologi segala macam, karena itu semua tuh bakalan diolah, bakalan bisa dipakai banget ketika lu melihat film. Gak cuma film aja sih sebenarnya, lebih umumnya tuh karya seni dalam arti yang lebih general kayak gitu. Oke, ya itu menarik juga sih karena iya benar, semakin banyak kita baca ya. Jadi kalau kita mau review sesuatu atau kita nulis sesuatu, jelas sih pembahasannya bakal lebih mendalam karena kita bisa mengaitkan itu sama hal-hal di luar filmnya. Dan berarti itu menjawab pertanyaan juga kenapa pas awal-awal ya Riswanto ini milih film-film yang menurut dia suka aja. Karena tadi dia punya insight bahwa kalau kita ke bioskop nonton film itu seperti bercermin gitu ya. Benar. Karena rata-rata kita milih film ini nggak sih? Yang sesuai gitu. Iya. Yang relate sama kayak mungkin preferensi film antara kita bertiga tuh ya beda-beda gitu karena kita jadi sukanya beda-beda gitu kan. Iya. Nah, Tok, selama lo mengelola si Movicle ini ya, ada nggak sih ada nggak sih ulasan yang paling rame gitu, yang engagementnya tuh paling banyak gitu, dan itu ada di film apa? Yang baru sih 2020 kemarin, NKCTHI. Wow. Di situ tuh kayaknya kedompleng sama ini loh, sama filmnya ya. Otomatis filmnya juga menurut gue itu dekat, maksudnya simple tapi dekat, dan orang-orang tuh antusias buat nonton itu. Itu yang pertama, si reviewnya tuh bisa naik banget karena kedompleng itu. Terus yang kedua karena gue tuh nge-tag Angga Dwi Mas dan dia tuh nge-like itu dan langsung follow gue. Wow, serius? Gila, demi apa dong? Iya, dia follow gue waktu itu. Gue gak tahu ya apakah dia sudah follow Coba gue cek. Iya, itu dia follow gue dan wah gila sih ini menurut gue kayak pencapaian gue, akhirnya gue di follow sama salah satu sutradara yang saat ini tuh memang lagi diincar banget. Benar. Kan sama banyak orang gitu loh. Iya. Kayak gitu. Terus yang ketiga tuh karena gue tuh nyorot kehidupan mereka yang istilahnya. Nah, ceritain. Oke. Ini gue cerita ininya kali ya, reviewnya. Kenapa by the way masih follow loh. Oh iya, gila. Keren banget. Ya. Sama ada Angga Wijaya, itu siapa? Oh, bukannya? Enggak tahu. Jadi si filmnya itu kan, lu udah nonton belum sih kalian berdua? Udah. Nangis gue nonton itu. Yes, gue juga nangis. Kayak, aduh kok banjir ya. Iya, aduh apalagi deket banget sama keluarga. Pokoknya gue kalau nonton film-film yang deket banget tentang keluarga gitu, apalagi tentang orang tua ya. Apa namanya, Keluarga Cemara, wah itu sih udah gue juga, otomatis karena si NKTCHI itu juga menyorot hubungan antara ayah dan anak gitu loh. Menurut gue ya, film-film antara ayah dan anak instead of ibu dan anak itu lebih ngena gitu loh. Ya, karena jarang hubungan ayah anak tuh. Iya, karena biasanya tuh anak sama ayah, maksudnya biasanya ya, nggak semua. Gak ada komunikasi yang benar-benar mutual gitu loh, ya nggak sih? Yes. Maksudnya makanya di situ banyak digali dan ketika orang nonton itu banyak relate karena itu tuh maksudnya nggak terlalu banyak terjadi gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh pengennya bilang kayak gini dan itu ada di film gitu loh. Gue tuh kayaknya pengen kayak gini sama yang gue kayak gitu sih. Oh iya, balik lagi ke yang NKCTHI kenapa bisa naik itu tuh karena gue nge-reviewnya mengenai situasi
gender di dalam sebuah film. Jadi misalkan kita tuh tahu bahwa ayahnya sangat-sangat menurut gue ya, sangat-sangat lebih feminin daripada si ibunya. Setuju nggak? Jadi misalkan ayahnya tuh kan masak, sementara ibunya enggak, kayak gitu-gitu loh. Itu kan kayak menunjukkan bahwa oke, kayaknya si ayahnya ini sangat feminin ya daripada ibunya gitu loh. Dan apalagi yang main Doni Damara kan, dia di Lovely Man tuh dia wah kacau banget. Benar. Sangat kerasa femininnya gitu loh. Terus dan lebih protektif juga ya. Iya, di NKCTHI juga sama kan. Nah, yang menjadi pertanyaan gua waktu itu adalah apakah dengan dia feminin di sebuah keluarga itu dia juga yang memegang kendali ataukah justru ibunya yang nggak terlalu banyak berkutat dengan urusan dapur gitu loh. Pada kenyataannya kan si ayahnya ini juga mendominasi gitu loh. Jadi dia tuh nggak, jadi istilahnya tuh feminin itu tuh bukan arti bahwa ini tuh gender yang tersubordinat dalam artian posisi nomor 2 dan membuat tuh tidak bisa berkuasa. Nah contohnya si bapaknya meskipun dia feminin tapi dia juga tetap ngatur keluarga kayak gitu loh. Dan selain itu juga gue membahas bagaimana si 3 anak ini berkomunikasi dengan ibu bapaknya gitu loh. Kan kayak misalkan si anak pertama kan dia diberi tanggung jawab yang sangat-sangat besar gitu ya buat menjaga 2 adiknya yang lain, dan itu menurut gue adalah suatu kesalahan memberikan tanggung jawab untuk menjaga adik-adik dia yang lain kepada kakaknya hanya karena kakaknya laki-laki ya. Itu udah tergambar jelas gitu loh. Kenapa si angkasa ini harus menjaga adik-adiknya karena dia laki-laki dan dia anak pertama. Nah, kan pertanyaan gue balik lagi ke gender. Mungkin nggak sih kalau misalkan anak pertamanya ini Aurora, seorang perempuan, dikasih tanggung jawab itu? Atau jangan-jangan tetap si angkasa ya, meskipun dia anak kedua diberi tanggung jawab buat jaga kakak dan adiknya? Kayak gitu loh. Itu yang gue pertanyakan itu. Terus kayak gue juga menyorot hubungan antara si Aurora yang istilahnya dia kok kayaknya banyak mendem segala macam kayak gitu, dan kayaknya ketika orang baca itu orang tuh bisa paham gitu loh, kenapa sih keluarga ini tuh bisa barit-barit kayak gini, kenapa sih ayahnya itu bisa sampai kayak gini kayak gitu. Dan ketika orang baca Mufikal, menurut gue sih mungkin karena itu tadi, karena yang pertama ada situasi gender yang istilahnya ada di rumah kita, mungkin ya ada di rumah kita, cuman kita nggak paham sama sekali atau misalkan nggak tahu sama sekali karena memang udah kebiasaan gitu loh. Dan gue memberitahukan itu gitu loh. Terus dan itu review itu kan kayak semacam alhamdulillahnya banyak yang mengapresiasi gitu ya, banyak yang share, dan si akun Mufikal juga kunjungannya juga naik signifikan sih di NKCTHI kayak gitu. Oke, baik. Jadi intinya sih gini ya, antara baik itu NKCTHI atau film-film yang lain pun gitu ya, yang bisa kita lihat atau yang udah pernah kita tonton, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Nah kalau Mufikal itu membahas lebih mendalam, entah itu dari filmnya atau di luar filmnya, atau hal-hal yang melatar belakangi itu. Nah otomatis kita bisa dong ya belajar dari sebuah film. Nah bisa banget. Nah gimana kalau menurut Riswanto nih, cara yang tepat atau cara lu deh untuk belajar dari film tuh gimana? Apakah cuma mengambil amanatnya doang, atau ada hal yang lebih dalam lagi yang lu cari tahu? Oke. Hal pertama sih yang menurut gue adalah selera sih. Maksudnya tuh lu tuh pasti nonton film yang menurut lu pengen lu tonton gitu loh, genre yang lu banget. Balik lagi selera kan. Lu pasti nonton film yang lu pengen nonton. Dan dari situ, dari lu nonton film yang pengen lu tonton, itu tuh makin banyak gue rasa semacam insight yang bakalan lu terima gitu loh. Instead lu nonton film yang nggak lu banget, misalkan kayak nonton film art house gitu ya, lu tuh malah nggak akan ngerti gitu loh. Jadi itu sih. Yang pertama tuh gue pasti nonton film yang menurut gue suka gitu loh, kayak gitu. Yang menurut gue itu selera gue dan gue bakalan suka banget sama film itu, kayak itu. Masalah di akhirnya gue suka atau enggak ya, at least nantinya tuh bakalan ada yang bisa gue petik dari situ, dan akan selalu ada, seburuk apapun, sebagus apapun film, bakalan ada sesuatu yang bisa lu petik dari situ. Dan belajar dari film tuh dalam artian
lu bisa belajar film sebagai sebuah dunia di mana lu bisa melepaskan segala latar belakang pembuatan filmnya, atau lu bisa belajar film dengan segala macam latar belakang yang ada di belakangnya. Misalkan kayak gini, ketika lu nonton sebuah film tuh, seperti yang gue bilang, lu bakalan mengolah segala informasi yang lu punya kan. Dari situ akan menghasilkan sebuah konklusi. Dari konklusi itu lu akan mendapatkan amanat dan pesan apa yang istilahnya hendak disampaikan oleh film. Tapi ada juga istilahnya orang-orang yang istilahnya dia tuh lebih tertarik dengan latar belakangnya. Teknis ya? Teknis, bisa ke produksinya atau bahkan bisa ke latar zamannya gitu loh. Zaman kayak itu kayak gimana, atau misalkan latar belakang pembuatan filmnya. Misalkan kayak gini. Pas Perang Dunia Kedua itu berakhir, Amerika itu kan dia sangat bergejolak, maksudnya penduduk Amerika itu bergejolak dengan American Dream-nya kan, setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir. Dan di situ terjadi Perang Dingin dan Amerika melakukan sebuah propaganda melalui Hollywood, enggak Hollywood aja sih, tapi karya seni, entah itu sastra atau misalkan seni rupa. Mereka membiayai semua kegiatan-kegiatan seni, asalkan citra Amerika ini bisa diperbaiki, dalam tanda kutip diperbaiki ya, kayak gitu. Kayak terus kita kalau misalkan nonton Spy Bridge atau Spy of Bridge, gue lupa. Spy Bridge atau misalkan The Monuments Men, itu tuh kita bakalan tahu gimana sih mereka mengglorifikasi Amerika gitu loh. Bagaimana sih mereka tuh bener-bener kita akan merasakan bahwa Amerika itu benar-benar didaya dan kuat gitu loh di film itu. Padahal kan di kenyataannya kita nggak tahu. Itu kan kalau misalkan kita pelajari, itu tuh udah tujuannya gitu loh. Mereka tuh bikin itu untuk bisa memperbaiki citra dia di dunia, buat bisa mempengaruhi perspektif orang tentang Amerika. Kayak misalkan di Perang Vietnam kan Amerika tuh benar-benar kalah kan. Maksudnya digila-gilaan digempur oleh Vietnam. Nah, dibikinlah Rambo dimasukin ke Vietnam. Terus ya udah, orang Amerika tuh nggak tahu kalau misalkan tentara mereka tuh bukan dijajah ya, maksudnya benar-benar digempur oleh Vietnam karena dari Rambo gitu loh. Lu kalau nonton Umbrella Academy nggak? Nonton. Enggak. Nah di situ kan di season berapa tuh? Ada si pacarnya siapa tuh? Si pacarnya yang mereka pasangan gay, terus yang dari masa lalu. Yes. Dia kan disuruh dia pengen daftar kan, terus dia tuh kekeh pengen daftar, pokoknya apapun yang terjadi pengen daftar, dan orang-orang tuh nggak pada tahu bahwa di Amerika tuh di Vietnam tuh Amerika bener-bener ancur-ancuran gitu loh. Mereka tuh taunya Amerika tuh memenangkan perangnya segala macem kayak gitu. Di Umbrella Academy itu kelihatan gitu loh. Dan walaupun tokohnya pada akhirnya mati kan. Iya. Salah satu alasan si tokoh Klaus itu ngelarang karena dia nggak pengen si tokoh atau pacarnya itu mati kan. Iya, cuman kan pacarnya tetap kekeh buat pergi gitu loh, dan orang-orang yang pengen daftar juga tetap kekeh tetap pergi karena mereka taunya Amerika berjaya gitu loh di Vietnam, padahal kan enggak. Itu loh yang terjadi. Dari situ kan kita bisa tahu gitu loh, dari sebuah film doang kita tuh bisa tahu keadaan sosial politik yang ada pada zaman itu tuh kayak gimana gitu loh. Latar belakang pembuatan film, dari latar belakang pembuatan film tuh kita bisa tahu kayak gitu. Gitu sih. Oke, berarti kesimpulannya gini kali ya Nat, semacam kita tuh bisa mengambil pelajaran dari film, bukan cuma dari film itu sendiri yang tadi Riswanto bilang tuh berkaitan sama teknisnya ya, entah itu unsur intrinsiknya, entah itu unsur ekstrinsiknya, tapi ada di luar itu juga bisa berkaitan sama apa yang kita tahu gitu ya. Yeah. Jadi lebih ke kayak kalau misalnya kita mau gitu, kita kayak sekalian belajar literally dalam arti yang sebenarnya gitu loh Tur. Kayak ya lo mempelajari budaya gitu. Sejarah gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, berarti bisa luas banget ya. Iya, bisa luas banget. Kayak terkait pelajaran yang lo ambil gitu ya. Apa sih film yang benar-benar kayak lo nonton terus lo wah gila sih ini ngaruh banget nih di hidup gue, ada nggak Tok? Ngubah hidup lo atau ngubah perspektif lo dah? Apa ya, banyak sih. Kalau lo bilang kayak gitu kayaknya banyak banget film yang paling wah banget gitu loh. Kayak mungkin ini kali nih. Kayaknya ini tuh yang apa ya, yang memengaruhi gue kenapa akhirnya gue masuk sastra, mungkin ini salah satunya. Lo pasti tahu deh, AADC. Pertama. Oke. Nada ketawa. Oke. Fun
Fun fact ya Tur. Jadi pas awal-awal semester kita kuliah tuh ya Tur, si Riswanto ini orang-orang tuh teman-teman sekelas gue tuh menyamakan dia dengan Rangga. Karena tuh dulu ini Riswanto Rangga tuh Smash kan? Oh bukan. Rangga ADC. Rangga ADC. Sorry. Kayak Riswanto tuh dulu kayak dingin-dinginnya Riswanto gitu kan. Kayak dia tuh bawa-bawa buku gitu. Dia tuh mempresentasikan diri dia tuh sebagai gue nih dingin gitu loh. Sampai orang-orang tuh wah ya ini Rangga gitu toh. Dingin yang bukan sakit ya. Bukan, dingin cool gitu, bukan. Sikap pembawaan. Ya. Tapi itu tidak membuat citra itu ya, by the way. Itu karena gue emang belum kemudian aja sama lingkungannya kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa sih film Ada Apa Dengan Cinta berpengaruh ke gue? Karena itu tuh kayak men-trigger gue buat bisa mendalami dunia literasi. Maksudnya sebelum gue tahu sastra itu apa tuh gue pasti berawalnya tuh dari buku cerita anak-anak kan. Dulu tuh gue kalau misalkan pengen baca buku, di daerah gue tuh dulu belum ada akses ke perpustakaan yang menyediakan banyak banget pilihan buku-buku anak-anak, kecuali buku pelajaran ya. Dan ada satu cerita unik adalah, gue waktu kelas 4 atau 3 gitu, ada satu buku bahasa Indonesia, di dalamnya tuh ada satu cerita di mana gue ketika kalau baca itu tuh gue pasti bakalan nangis, bakalan kayak terharu gitu loh. Ya, ceritanya tuh tentang apa sih, si buta dan si lumpuh, lo tau gak sih? Pokoknya tuh akhirnya tuh mereka si lumpuh digendong si buta, terus si buta tuh dia jadi kakinya, si lumpuh tuh jadi matanya. Jadi mereka tuh pernah dengar. Ya. Itu di buku bahasa Indonesia. Ya, itu di buku bahasa Indonesia SD kelas 4 kalau nggak salah. Oh, iya. Itu tuh cerita yang gue tiap pagi tuh gue kayak menyelundup ke meja guru di depan, terus gue kayak ngubek-ngubek gimana sih bukunya supaya gue bisa baca itu. Dan dari situ tuh gue terdorong buat membaca cerita-cerita yang lain gitu ya. Terutamanya cerita Hans Christian Andersen ya, yang waktu itu kan kayak sama Disney banyak banget diadaptasi gitu kan. Dan waktu itu tuh gue lumayan koleksi buku-buku kecil gitu yang di dalamnya tuh memuat cerita-cerita anak kayak gitu. Gue tuh belum notice bahwa gue tuh suka baca dari situ. Sampai suatu saat gue menemukan buku lama gitu, terus buku tentang cerita gitu. Sekarang gue udah punya beberapa jalinan ceritanya gitu, yang dia tuh bertebaran di buku-buku yang lain. Tapi dulu tuh ada buku satu jilid gitu, dan dia tuh udah usang banget, dan gue tuh baca itu gitu loh. Gue tuh masih belum notice tuh waktu itu. Suatu saat gue nonton Ada Apa Dengan Cinta gitu kan. Oke, kok ini film apa sih tentang remaja, tentang light? Gue nonton 5 SD cuy. Gue nonton 5 SD, nonton itu, dan ada satu buku kan. Dia sih Rangga kan udah megang-megang buku kan. Oke. Oh dia itu kok keren sih dia megang-megang buku. Akhirnya dari situ tuh gue ngerasa, oh gue juga punya buku nih. Akhirnya gue dari situ tuh makin banyak banget nyari referensi buku segala macam. Karena dari situ, dari film situ, gue akhirnya baca Enid Blyton, baca Animorphs tuh gue lupa, seri Animorphs yang bisa berubah jadi binatang-binatang gitu. Terus makin banyak juga dongeng-dongeng yang gue baca. Dari situ tuh gue udah mulai banyak referensi bacaan cerita. Tapi gue masih belum notice bahwa gue suka sastra. Gitu loh. Sampai kayak gitu. Terus setelah nonton film itu juga ketika gue kelas 6 gue sampai nulis puisi, karena memang dua orang ini tuh suka puisi kan. Sampai gue jualin puisinya. Wow. Bisnisin ya. Jualin, di bisnis. Orang-orang tuh pengen ada tugas bikin puisi, dan mereka nggak bisa bikin puisi, dan mereka tahu gue suka nulisan kayak gitu. Akhirnya mereka beli ke gue, jadi gue bisniskan itu ke PSD. Berapa by the way dijualnya? Waktu itu kayak 1.000 atau 500 gitu, itu masih kayak 2000 berapa sih? Pokoknya udah lama banget. Kayak gitu. Nah, gue tuh baru notice bahwa ternyata gue tuh kayaknya memang tertarik ke sastra itu begitu gue keluar SMA. Oke, kayaknya gue ambil sastra deh, karena itu tadi gue suka baca, dan gue makin banyak referensi bacaan gue tuh karena Rangga memegang bukunya Kusuman Jaya, dan akhirnya gue masuk sastra gitu loh. Dan itu tuh kayak tanpa sadar gitu loh. Maksudnya gue emang waktu dulu tuh gue nggak notice bahwa itu tuh gue konsumsi, terus gue pendem di ingatan paling dasar gitu, sampai akhirnya yaudah begitu gue keluar SMA,
gue seberang jurusan ke IPS, akhirnya ngambil sastra. Itu sih kayaknya yang paling mengubah hidup gue tuh filmnya itu. Terus yang kedua petualangan Sherina dong, kayaknya lu semua kayaknya juga setuju petualangan Sherina. Ya nggak sih? Kayaknya lu kalau misalkan ngobrol tentang film anak-anak tuh, lu belum nonton film anak-anak Indonesia. Kalau lu nggak nonton petualangan Sherina. Sama Joshua sekarang, Joshua nggak sih? Iya, sama Joshua sesuai. Itu. Bu, Jojo pulang bu. Jojo pulang. Yang membuat kita nangis setiap Lebaran tuh. Iya, buat anak 7 tahun nonton film itu wah gila sih. Maksudnya wah, lu akan berurai air mata di situ sih. Ini Joshua dan petualangan Sherina itu salah satu setuju. Yang memorable banget kayak gitu. Oke. Dari proses lu belajar dari film nih, Tok. Kenapa sih lu ngerasa kalau film ini bisa jadi sebuah media yang apa ya? Yang cukup powerful gitu. Untuk bisa ngubah perspektif lu, bisa ngubah perspektif orang lain, atau bahkan ada juga mungkin yang orang-orang hidupnya berubah karena film. Gue ngerasa bahwa film itu sama seperti buku ya. Maksudnya kalau buku tuh kita punya istilah buku jendela dunia. Mungkin film itu adalah jendela dunia juga, cuma dalam versi yang lebih kecil. Maksudnya versi yang lebih kecil dalam artian kita nggak mungkin nonton film dengan waktu yang sama dengan kita baca buku. Jadi kalau misalkan lu baca buku butuh 2 hari, lu nggak mungkin selama 2 hari itu lu nonton film kan. Mungkin jadi istilahnya dengan perbandingan durasi ini kita bisa menyebut film sebagai jendela dunia juga, cuma dalam versi yang lebih kecil dan jarak pandang yang lebih terbatas. Kayak gitu, karena memang nggak terlalu deep juga. Terus kenapa film ini bisa dengan mudah buat mengubah perspektif orang? Gue ngerasa bahwa film itu tuh punya bahasa purba manusia, kita sebagai manusia, bahasa yang universal banget, di mana semua orang ngerti itu. Oke. Gitu. Dan bahasa itu adalah empati. Lu pernah nggak sih nonton film bahasa asing, di mana nggak ada subtitlenya, tapi lu bisa ngerti mereka tuh apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang mereka rasakan, kayak gitu. Pernah nggak sih lu nonton kayak gitu? Gue pernah soalnya nonton film asing nggak pakai subtitle, atau bahkan ada film yang bisu sama sekali, cuma musiknya doang, dan gue nangis di situ. Wow. Itu kan otomatis ada ini kan, ada bahasa yang kita mengerti, yang mendobrak batasan-batasan yang selama ini dilakukan oleh bahasa, empati kan. Kita bisa ngerti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat film. Karena di buku tuh kita nggak bisa, kita harus bisa ngerti bahasanya dulu supaya bisa ngerti apa sih yang mereka bicarakan. Tapi kalau film, karena dia formatnya audiovisual, kita bisa lebih leluasa untuk bisa merasakan apa yang ada di film itu. Makanya istilahnya tuh gue berpikirnya bahwa film itu adalah bentuk seni, medium seni yang paling instan, paling murah, paling gede cakupannya, terus paling banyak menjangkau orang, tapi pengaruhnya tuh paling masif, paling besar, kayak gitu loh. Gini loh, untuk sebuah produksi film mungkin di Indonesia sekarang bisa lebih dari 2M kali ya, karena sekarang kan investasi film lagi gencar-gencarnya kan. 2M lah ya, anggap 2M. Itu tuh bisa dikatakan murah kalau misalkan kita ngelihat, kalau misalkan kita nyasarnya istilahnya buat mempengaruhi orang, itu tuh murah banget. Dibanding dengan karya seni yang lain, gak akan seefektif film memengaruhi orang lain, kayak gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang pertama, film itu tuh konsumennya kelas ekonomi menengah ke atas kan, dimana edukasi lapisan 2 itu lebih mendingan daripada ekonomi kelas bawah. Otomatis cara orang-orang yang teredukasi ini bisa lebih beda dalam memandang sebuah film. Perspektif mereka tuh bakalan lebih kena gitu loh, ketimbang orang-orang yang memang tidak mendapatkan edukasi yang lebih baik gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Gitu. Setuju. Terus film itu tuh dia disebarkannya tuh secara luas. Jadi kalau misalkan buku itu karena ada keterbatasan bahasa tadi, dia nggak bisa, geraknya tuh lambat dan emang bakalan tersaruk-saruk karena memang nggak semua orang di dunia ini bakalan paham. Kalau misalkan kita bicara film, lu produksi itu dalam bahasa Jawa sekalipun, ketika orang di Eropa sana nonton film bahasa Jawa tanpa subtitle, mereka bakalan paham gitu loh, ini film tuh bicara tentang apa, kayak gitu. Jadi otomatis itu tuh bisa lebih murah karena lu nggak perlu menerjemahkan segala macam kayak gitu. Dan itu tuh
impactnya bakalan masif. Ya contohnya itu tadi, ketika Amerika menggunakan media seni buat bisa nyekukin orang-orang tentang kejayaannya mereka. Itu kan mereka mengeluarkan biaya yang bisa dibilang gede banget. Tapi kalau misalkan kita lihat impactnya sampai sekarang yang masih ada, itu murah banget. Bertriliunan film itu tuh bakalan murah banget karena impact yang mereka terima tuh bertahan sampai sekarang. Kayak gitu. Benar. Makanya agak-agak bukan dibilang berbahaya ya, cuman kalau misalkan lu pengen mempengaruhi orang buat apa gitu ya, misalnya pemilu atau segala macam, ya lu bikin film aja, lu kasih sutradara paling terkenal gitu ya buat bikin film ini, lu pengennya kayak gini, lu sebarluaskan gitu loh. Gimana caranya supaya film ini tuh bisa sampai ke orang dan orang tuh bisa apa ya? Bisa merubah perspektifnya secara sukarela tanpa sadar. Ya kan? Jadi soft selling gitu ya. Iya, lu kan kalau nonton film kayak ya udah gitu loh. Maksudnya lu tidak merasa didikte kan, kayak lu nonton, ya udah, lalu tanpa sadar memasukkan itu dengan sukarela, tanpa sadar. Benar. Gitu. Kalau yang terlalu obvious juga kayaknya, apa sih nih gitu kan. Tapi kalau kayak cuma disisip-sisipin tuh, apa ya, lebih masuk. Ngena. Gitu. Maksudnya tuh dia mulus banget gitu loh, sampai saking mulusnya kita sampai nggak sadar kalau itu kita tuh sedang diarahkan gitu loh lewat film. Kayak gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kayak di Petualangan Sherina, gara-gara tuh film kita lihat mobil jeep, nyangkanya mobil penjahat. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Sesimpel itu. Sama bawa bekal dari apa tuh permen caca gitu, permen coklat gitu loh. Iya bener. Nempelin plaster di lutut, berarti lu tangan kaki, iya bener. Ya itu contoh ini ya, contoh sederhana aja. Kayak padahal itu tuh nggak, maksudnya si sutradara, si pembuat film juga tidak berniat untuk memengaruhi pikiran penonton gitu ya. Cuman kan yang bahaya kalau misalkan dia sengaja ini loh, apa sih? Sengaja dibuat buat mengarahkan orang, itu kan bahaya banget kayak gitu. Benar. By the way gini, gue pengen ngutip kutipannya Ernest Prakasa. Ernest ini kan ini juga ya produser film juga ya. Nah waktu itu di salah satu podcast di 30 Days of Lunch, waktu itu gue denger. Jadi kata dia tuh nggak pernah dengan sengaja bikin film yang punya moral value. Yang punya pesan moral. Jadi itu dia cuma bikin film, dia ada keresahan yang pengen dia sampaikan tentang keluarga atau apa. Tapi orang lain nangkapnya, wah ini punya value yang gede banget nih, ini punya nilai moral yang tinggi banget. Ya padahal si sutradaranya sendiri atau produsernya sendiri itu enggak niatin itu. Nah menurut lu gimana tuh? Itu balik lagi ke penontonnya sih, gue rasa. Maksudnya ya mungkin visi seorang sutradara itu mungkin beda-beda gitu ya. Ada mereka yang mungkin sengaja pengen menceritakan ini, pengen ngangkat isu ini, kayak misalkan film-film yang berat-berat gitu ya. Maksudnya yang membahas isu sosial segala macam kan. Kalau misalkan kita lihat entah itu wawancaranya atau misalkan tulisan-tulisan tentang itu, kita tuh bakalan tahu bahwa mungkin kayaknya si sutradara ternyata memang pengen mengangkat tentang budaya ini, tentang permasalahan sosial ini. Cuman kalau misalkan ketika seseorang cuman pengen maksudnya pengen mengekspresikan apa yang dia rasakan ke dalam film tanpa niat untuk memengaruhi orang, tapi ternyata memengaruhi orang, mungkin ternyata orang-orang ini punya keresahan yang sama dengan pembuat film, makanya bisa nyambung gitu loh. Ya. Kayak gitu. Benar sih. Makanya gitu ya, yang menurut lu tadi media film ini impactful banget karena tadi secara nggak sengaja pun itu bisa ngubah orang gitu ya. Iya, bisa banget kayak gitu. Alright. Nah berhubungan sama film nih Nat, film Indonesia khususnya, karena tadi kan gue sempat nyinggung Ernest Prakasa sebagai sutradara film Indonesia. Nah menurut seorang Riswanto nih, kita nih udah bisa belajar nggak sih dari film-film Indonesia? Karena yang tadi lo bilang tuh industri film Indo ya terutama lagi masif banget gitu kan, kayak banyak sineas baru yang akhirnya muncul dan mau bikin film gitu. Nah menurut lo kita udah bisa belajar, dan gimana sih sebenarnya perkembangan, kan lo nonton baik banget film nih ya, menurut lo nih gimana perkembangan film Indonesia dari tahun kemarin tuh sampai hari ini?
sebelum pandemi kayaknya bener-bener nanjak. Maksudnya ya lu kalau misalkan lihat berita tentang perkembangan film Indonesia sebelum pandemi itu udah pasti bilangnya udah paling lancip ke atas gitu loh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau dibandingin sama tahun 2000-an awal ya, yang istilahnya penuh dengan unsur-unsur klinik dan paha segala macam itu. Kita tuh lagi nanjak banget, cuman begitu pandemi ya udah, maksudnya stagnan gitu aja. Cuman kalau misalkan istilahnya pandemi ini tidak terjadi, gue sih yakin kayak perfilman kita bakalan lebih banyak dilirik gitu loh. Kayak misalkan kalau gue perhatiin gitu ya, film kita itu tuh lebih banyak dikenal di negeri jiran kayak Singapura, Malaysia, dan Brunei. Bintang filmnya juga terkenal di situ. Sekarang gue tanya, pernah gak sih lu nonton di bioskop ada poster film Malaysia atau Singapura atau Brunei? Gak ada kan? Enggak sih. Ada sih, ada 1-2 ada lah pasti. Kayak Munafik kan nyampe sini tuh. Atau Roh juga nyampe tuh, Roh juga nyampe sini tuh. Cuman kan gak sebanyak kita masukin film kita ke negara-negara itu kan dalam konteks yang lebih kecil kan. Sekarang kalau misalkan kita tarik ke bidang yang lebih gede lagi, ke wilayah yang lebih gede lagi, kita lihat Asia Tenggara, mana filmnya yang lebih yang sekarang lagi empuk buat ditonton. Ada nggak selain Thailand? Kita juga kan, kita tuh menang banyak karena budaya kita tuh banyak banget gitu loh. Maksudnya tuh gak bakalan habis gitu loh, orang eksplorasi yang ada di Indonesia tuh gak bakalan habis. Dan itu tuh jadi strength point kita, supaya kita tuh bisa lebih mengembangkan perfilman kita kayak gitu loh. Dan kalau misalkan kita bandingin dengan antusiasme orang-orang sebelum pandemi terhadap film kita, kan banyak banget tuh film-film kita yang istilahnya diputar di film-film festival luar gitu kan. Bahkan kayak ada di Cannes, di Toronto, pokoknya di festival Big Five itu di dunia, kayak Cannes, kayak Toronto, Berlin, terus apa lagi tuh? Venice Film Festival, gitu. Semuanya tuh udah masuk gitu loh. Terus kayak sumber daya kita juga udah mulai bagus kan. Lu lihat lah kayak Iko Uwais, Joe Taslim, kayak beberapa aktor kita udah main di film luar gitu loh. Otomatis kan orang-orang udah mulai notice bahwa kita tuh ada dan perfilman kita jalan gitu loh. Keren banget Joe Taslim ya di Mortal Kombat. Gue belum nonton. Belum juga sih. Belum juga. Bioskop kayaknya gitu. Otomatis kayak itu tuh jadi bahan kita buat bisa go internasional gitu. Sekarang tuh kita lihat Korea di mana sih? Di awang-awang kali ya. Maksudnya dia tuh lebih populer daripada Hollywood sekarang gitu loh. Semenjak Parasite menang tuh Korea udah ada di atas Hollywood satu tingkat lah. Kayak gitu loh. Dan kita lihat tarik lagi ke belakang Korea tuh kayak gimana? Mereka tuh kayak tahu bagaimana mengolah hal-hal yang sederhana jadi lebih mendalam dan ngena, dan orang-orang tuh bisa relate ke situ gitu loh. Dan itu tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, maksudnya kenapa film bisa mengubah perspektif orang dan itu ngena, karena itu tadi lu kalau nonton film Korea kan di situ kayak banyak banget budaya yang mereka sisipkan kan, kayak misalkan makanan lah, mode lah, bahasa segala macam. Dari film doang, lu kirim itu ke negara lain, orang tuh udah bisa nyerap semua budaya mereka, mulai dari makanan, mode segala macam, mereka serap semua. Itu sebabnya Korea tuh sekarang naik kayak gitu. Kita tuh punya itu. Ya nggak sih? Kayak budaya kita punya upaya punya potensi itu ya. Punya potensi itu, dan kayaknya lebih banyak yang bisa kita olah dari potensi-potensi itu. Kayak bisa lu bayangin nggak sih, begitu Korea sudah mulai kehilangan pamornya, terus kita lah yang lagi naik, lagi banyak digandrungi orang dengan banyak banget budaya yang kita masukin ke film. Bukan nggak mungkin sih kalau misalkan nanti tuh kita tuh bakalan jadi the next Korea gitu loh. Setelah Korea kan dia sebelumnya ada India, terus sebelum India di antara India dan Korea kan ada Thailand yang naik, cuman nggak jadi naik karena mereka nggak punya biaya buat bisa ngedain film-filmnya kayak gitu. Sekarang tuh yang emang lagi empuk di Asia ya Indonesia yang lagi banyak dilirik. Cuman kalau pandemi ini terjadi dan semua produksi kan sempat berhenti, jadi ya kita harus bisa mengejar ketertinggalan selama 1 tahun belakang gitu loh, supaya kita tuh bisa balik lagi ke medan pertempuran. Dan bukan nggak mungkin medan pertempuran, dan nggak mungkin 10 tahun ke depan tuh gue yakin sih kayaknya kita bisa lebih maju daripada Korea sih kayaknya.
Amin. Gue Amin, juga amin, amin. menunggu-nunggu sih saat-saat itu, karena benar yang dibilang sama Riswanto, udah mulai banyak gitu loh. Selain film-film kita diputar di media-media atau di tempat-tempat yang udah skalanya internasional, banyak dapat ini juga award gitu loh. Iya, Itu iya. udah Apalagi kan keren. iya. Apalagi kan platform streaming musik kan film kan naik banget. Maksudnya dia karena pandemi kan orang-orang pada di rumah nonton film, dan otomatis pasar kita tuh sebenarnya jadi lebih meluas karena layanan streaming ini gitu loh. Ini kalau misalkan sebelum ada streaming film, bioskop itu berbentuk fisik dan emang terbatas gitu, maksudnya nggak bisa digerakkan. Ketika ada Netflix, Disney Plus segala macam, kita bisa masuk ke situ dan semua orang di seluruh dunia bisa langsung nonton itu. Jadi otomatis pasarnya tuh meluas dan apa ya, bisa nyerap banyak banget atensi orang buat bisa nonton film kita kayak gitu. Nih, yang salah satu nih yang gue ngeh banget bentuk perfilman Indonesia yang udah maju adalah, dulu ingat nggak di Netflix itu film Indonesia sangat sedikit. Iya. Nah sekarang coba lu lihat Netflix, terus udah mulai banyak tuh film-film Indonesia masuk. Iya, dan justru banyak dari produksi Netflix itu sendiri gitu. Jadi si Netflix ini sengaja memproduksi film Indonesia. Mungkin dari situ kita bisa tarik nggak kesimpulan sih, maksudnya tarik insight kali ya, bahwa anggapan soal film Indonesia nih nggak lebih bagus dari film-film Hollywood itu mungkin bisa digeser kali ya, karena pada kenyataannya sekarang tuh berkembang banget gitu. Karena menurut gue nggak bisa dipungkiri juga gitu, orang-orang masih males nonton film kita, entah karena ceritanya gitu kan, entah karena pemainnya yang Bang Eja terus gitu kan. Iya deh, adanya deh promosi terus. Tapi mungkin akhirnya kalau misalnya kita lebih terbuka sedikit gitu ya, benar tadi kata Riswanto bahwa ada banyak banget potensi yang bisa kita gali, terus dan kita tuh para sineas itu tuh udah berusaha untuk bawa itu ke permukaan gitu. Iya. Ditambah ini nggak sih, maksudnya sekarang lagi banyak juga tempat-tempat untuk belajar buat bikin skenario, untuk jadi sutradara dan sebagainya. Iya. Dan itu kan dipengaruhi sama industri juga. Maksudnya kan sebelumnya kan istilahnya kelas-kelas tentang penulisan skenario atau misalkan kelas-kelas sinematografi itu kan kayak masih jarang, karena memang industrinya juga lagi nggak terlalu berkembang amat. Cuman kan begitu sekitar 2017-an kesini kan naik, dan ternyata orang-orang udah mulai gandung sama film, dan kelas-kelas itu kan udah mulai banyak tuh online lah, atau misalkan ketemu fisik kayak gitu. Jadi istilahnya tuh dengan banyaknya industri, maksudnya dengan meningkatnya industri perfilman kita, itu juga akan memengaruhi talent-talent baru juga gitu loh. Orang-orang tuh bakalan makin banyak juga yang masuk ke film kayak gitu. Dan dengan banyaknya orang masuk ke film, bakalan banyak juga konten-konten yang bakalan dihasilkan kayak gitu loh. Iya. Sama gue nunggu banget tuh ini sih, perkembangan aktor-aktornya. Supaya nggak Bang Eja lagi gitu. Kalau nanti Bang Eja nggak ada, siapa gitu kan. Nah tapi ya si Bang Eja nih bilang gini, gue nonton yang dia, kalau nggak salah dia sama vlognya Daniel Mananta, sama siapa lah gue lupa, pokoknya dia tuh bilang, nggak tahu gue lupa lah, kayak dia tuh bilang Reza Radian nih bagus. Sebenarnya gue tuh waktu dapet penilaian itu, gue tuh justru malah merasa jelek gitu, kata Bang Eja, karena dia merasa terus kalau gue udah bagus, gue harus gimana lagi gitu coy. Jadi sebenarnya ya gimana? Sebenarnya menurut gue si Bang Eja ini juga sebenarnya mungkin nggak mau dia terus, tapi pasar membentuk kalau dia yang main filmnya laku, itu bakal gede. Kayak gitu. Jadi kayaknya para sinias tuh, produser-produser di sana tuh pada bingung gitu loh. Maksudnya ketika gue bikin, lu tuh kayaknya penonton Indonesia tuh rewel banget ya. Lu bilang kayak pengen talenta baru, pengen aktor baru, begitu gue bikin film dengan aktor baru,
filmnya nggak laku. Terus lu bilang ya udah, akhirnya kan mereka industri kan otomatis memang orientasinya keuntungan kan. Ya udah, daripada film gua nggak laku, mending gua gait aktor-aktor yang lama aja. Jadi kayak salahnya tuh kayak penonton kita juga, kayak lu tuh pengen aktor baru, pengen talenta baru, tapi begitu lu bikinin lu nggak nonton, kan aneh banget. Benar, makanya nih karena guys, gue pernah baca gitu di buku. Jadi produser itu kayak dia tahu nih si talent ini tuh bagus gitu. Entah itu dia pendatang baru atau yang lama, dia bagus memang, tapi ketika dihadapkan dengan suatu genre film gitu, eksekusinya adalah si produser mikirin, kayaknya kalau misalnya gue pakai Bang Eja ya, kita udah ambil contoh kasusnya Bang Eja gitu. Kayak dibanding misalnya pakai siapa? Ardhito Pramono. Bukan, Adipati Dolken misalnya gitu ya, terus Bang Eja gitu. Nah, Adipati tuh bagus kan gitu. Kita nggak bisa bilang dia jelek gitu, dia bagus. Tapi si produser ini mikir kalau pakai Reza Radian itu modal yang dia keluarkan akan balik lebih banyak. Akan sepadan. Gitu, iya, benar. Kayak gitu. Alright. Seru banget ya nih ngobrol-ngobrol tentang film, gimana caranya kita belajar dari film. Terus juga tadi sempat kita tahu gimana caranya Movicle nih nge-review film yang ternyata gak cuma dari permukaannya aja, tapi kita juga bisa belajar banyak di luar itu. Belajar sejarah, belajar kebudayaan, atau belajar karakter juga ya dari film-film itu. Alright, kalau orang-orang mau ngeliat Movicle di mana, Riswanto? Kalau misalkan teman-teman pengen lihat ada di Instagram doang atau ada di Twitter Instagram juga? aja. Kayaknya ribet deh kalau misalkan di media sosial juga, di media sosial lain juga ada. Di Instagram doang, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ada ya sekitar 2 minggu sekali biasanya gue ngupload reviewnya ke situ sih. Cuman kalau misalkan lagi malas buat nge-review tuh, biasanya gue nonton film banyak banget dulu, atau misalkan serial banyak banget dulu, baru habis itu gue pilihin mana nih yang perlu lu tonton, gue kasih rekomendasi kayak gitu. Alright. Tapi ada ini gak sih, maksudnya rencana buat merambah mungkin ke YouTube atau ke podcast mungkin? YouTube dan podcast belum sih, cuman gue lagi pengen bikin web yang bakal ngebahas tentang film, tentang makanan, dan tentang buku, kayak gitu. Rencananya kayak gitu sih. Oke, semoga inilah ya, maksudnya segera terlaksana dan semoga realisasi. Segera terlaksana. Ya amin. Segera berdampak gitu buat orang-orang. Alright, sip. Ada lagi yang mau lu tanyain Nat tentang film ini? Gue cukup. Alright, kayaknya juga udah banyak banget yang kita bahas ya. Iya. Kita juga udah belajar banyak. Semoga teman-teman yang dengerin di rumah juga banyak dapat sesuatu nih dari obrolan ini, gitu ya. Thank you buat Riswanto. Thank you buat hari ini. Terima kasih juga. Yes. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, lagi-lagi teman-teman kalau mau belajar film boleh cek di Instagramnya @movicle_. Gitu. Oke, thank you Riswanto dan makasih semuanya karena udah dengerin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Stepping Up. Bye-bye. Bye.